Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan jika kita masih diberikan kesempatan untuk bisa ibadah di rumah kita masing-masing, yaitu secara online. Baik Bapak Ibu, kita pada hari ini kita akan memuji Tuhan. Kita siapkan hati kita bersama-sama dengan keluarga kita memuji Tuhan di rumah kita masing-masing. Mari undang Tuhan dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita. Sebab kasih setia Tuhan sangat besar di dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita, siapkan pikiran kita. Kita fokus kepada Tuhan. Kita fokus atas kehendaknya dalam kehidupan kita. Sebelum memulai ibadah kita pada pagi hari ini Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur buat kesempatan yang luar biasa ini Tuhan. Jika kami melewati satu minggu yang lalu Tuhan, semuanya oleh karena berkat kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami yang sangat nyata. Bapa kami yang baik, jika kami diberikan kesempatan bisa beribadah secara online pada saat ini, walaupun di rumah kami masing-masing Tuhan, tapi tidak menutup kemungkinan Tuhan bagi setiap kami untuk terus mencari Engkau Tuhan, untuk memuji menyembah Engkau Tuhan. Berkati jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini, di rumah mereka masing-masing Tuhan. Mereka berada dimanapun Tuhan, Engkau terus sertai mereka Tuhan. Biarlah lewat ibadah online yang kami lakukan pada saat ini, semua bisa dijamah oleh Tuhan, semua diurapi oleh Tuhan. Diberkati Tuhan setiap keluarga-keluarga, jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa kami yang baik. Kami mulai ibadah kami pada saat ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, mari kita angkat satu pujian kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih.
kasih-Ku, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita sama-sama menyembah Dia. Oh Yesus, Kau baik, Kau baik. Oh kasih-Mu Tuhan sangat nyata di dalam kehidupan kami. Oh, ku percaya kepadamu, ku percaya kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang hidup. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu. Oh, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang baik. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, sebab Kau Allah yang hidup. Oh, haleluya. Oh Yesus, Ku baik, Kau sungguh baik. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat berkat kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Oh, oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Karya terbesar
Engkau Allah kami yang kami kagumi, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Kami telah menyembah Engkau Tuhan, dan kami lebih lagi Tuhan memuji dan memuliakan Engkau Tuhan lewat pujian-pujian kami Tuhan. Biarlah lewat pujian-pujian kami Tuhan, kami bisa menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita, haleluya. Baik Bapak Ibu, mari kita angkat satu pujian lagi. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita, sebab Dia baik dalam kehidupan kita. Katakan amin. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari kita berkata, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, amin, amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita telah memuji Dia dengan pujian-pujian kita yang dahsyat, sebab Dia sangat baik di dalam setiap kehidupan kita, amin. Baik Bapak Ibu, mari kita siapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sebab hanya oleh karena kebenaran firman Tuhan bisa menerangi setiap kehidupan kita, menerangi setiap jalan kita, sebab firman Tuhan adalah sebagai pelita di dalam setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu siapkan hati pikiran kita, biar kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya nanti bisa kita disemangati, bisa kita bangkit kembali untuk menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita sama-sama katakan, hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwa kita merasa tenang. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku tentram. Engkau menerimaku
inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa kami yang baik, hanya dekat padamu Tuhan kami merasa tenang. Hanya dekat Engkau Tuhan kami merasa bangga, merasa tenteram, sebab hanya kedamaian berasal daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik. Sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah lewat kebenaran firman-Mu Tuhan bisa menjamah setiap hati kami, menjamah setiap pikiran kami, sehingga setiap tindakan yang kami lakukan sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan membukakan setiap pikiran kami. Biarlah kami mendengarkan dan fokus Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Sebab firman-Mu adalah sebagai pelita, sebagai terang di dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan oleh hamba-Mu sesuai dengan kebenaran Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Dan lewat kebenaran Tuhan yang disampaikan hamba-Mu Tuhan, biarlah Roh Kudus yang menuntun hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Engkau urapi, Engkau pakai dengan luar biasa Tuhan. Biarlah setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa kami yang baik. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami siap Tuhan, kami fokus Tuhan mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kepada hamba-Nya kami persilakan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saya percaya bahwa kabar saudara hari ini sungguh luar biasa. Dan hari ini adalah minggu kedua kita berjumpa kembali dalam ibadah online yang terakhir di minggu kedua ini. Karena minggu depan kita sudah kembali ibadah tatap muka di gereja. Baik Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema Be Positive About Yourself. Be positive about yourself.
bagaimana kita bersikap positif terhadap diri kita sendiri. Bagaimana Anda dan saya bersikap positif terhadap diri kita sendiri saat ini. Oke, saya akan mengawali dari sebuah kisah ini. Nah, saudara mungkin pernah melihat foto ini atau gambar ini, yang pastinya ini bukan salah satu dari jemaat GBPS Rahmat Palembang. Beliau bernama Tony Melendez, saudara. Tony Melendez dia lahir di Amerika Serikat dan sudah tahu dia dikenal sebagai apa? Dia dikenal sebagai seorang gitaris tanpa lengan yang memuliakan Tuhan dari apa? Kekurangannya. Selain dia seorang musisi yang begitu handal yang luar biasa, beliau juga adalah seorang misionaris, seorang pemain gitar, seorang komposer, seorang penyanyi, dan juga pengarang musik. Dan ternyata kehidupan Tony Melendez sangat menginspirasi banyak orang. Kasih Tuhan, Tony Melendez itu terlahir di sebuah keluarga yang sangat menerima dia. Bagaimana kedua orang tuanya itu menerima Tony Melendez seperti menerima anak-anak normal lainnya, ya, menjaga, memelihara, membesarkan, bahkan terus senantiasa memberikan perlakuan yang baik, bersikap positif senantiasa kepada Tony Melendez. Dan sudah tahu, Tony Melendez tumbuh menjadi seorang anak yang begitu hebat, penuh dengan potensi di dalam dirinya. Kenapa? Karena kedua orang tuanya senantiasa bersikap positif kepada Tony Melendez, senantiasa mendorong, memberikan hal-hal yang baik kepada Tony Melendez. Dan Tony Melendez ketika beranjak dewasa, dia menjadi seorang misionaris. Dia menjadi seorang pemain gitar yang handal. Dia bermain gitar bukan dengan jari tangannya, karena dia nggak punya tangan. Tapi dia bermain gitar dengan apa? Dengan kedua kakinya yang begitu indah. Juga bisa lihat tuh di YouTube, ya. Jadi dia juga seorang komposer yang hebat. Dia seorang penyanyi yang punya suara yang sangat bagus. Dan juga seorang pengarang musik yang sangat terkenal di Amerika Serikat. Dan kehidupan Tony Melendez itu menginspirasi banyak orang. Ada sebuah kalimat yang menarik dari Tony Melendez untuk kita semua hari ini, saudara. Dia katakan demikian, jangan pernah menyerah, bersikaplah positif terhadap dirimu sendiri. Kalian memiliki anggota badan yang lengkap, pasti bisa melakukan banyak hal, dan Tuhan menyayangi kita semua. Jadi Tony Melendez memberikan sebuah kesaksian dan pesan juga buat kita nih. Orang-orang yang punya badan yang normal, tubuh yang sempurna, ya, jangan pernah menyerah, bersikaplah positif terhadap dirimu sendiri. Kalian memiliki anggota badan yang lengkap, pasti bisa melakukan banyak hal, dan Tuhan menyayangi kita semua. Jadi luar biasa sekali Tony Melendez mengajak kita, ya, mendorong kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang bersikap positif terhadap diri kita sendiri. Nah, kasih Tuhan, seringkali kita menjadi orang-orang yang seringkali menunjukkan sikap negatif nih sama diri kita sendiri. Kita bersikap negatif terhadap diri kita sendiri. Contohnya apa? Sulit memaafkan diri sendiri. Kita terlalu benci dengan diri kita sendiri. Kita menganggap diri kita terlalu kotor, terlalu najis, banyak kesalahan. Dan kita sulit memaafkan diri kita sendiri. Ini sikap negatif, ya. Kemudian selalu khawatir tentang banyak hal. Belum terjadi apa-apa, kita sudah khawatir duluan. Kita terlalu mengkhawatirkan banyak hal dalam hidup ini. Padahal nggak perlu dikhawatirkan. Bila sesuatu yang belum terjadi sudah kita khawatirkan dalam kehidupan kita. Kemudian kita lebih banyak mengeluh setiap hari. Kalau kita setiap hari banyak mengeluh, ya, banyak keluh kesah yang kita keluarkan dari mulut kita, dan kita lupa bersyukur sama Tuhan, itu sama artinya apa? Kita nggak puas dengan diri kita sendiri. Kita nggak merasa puas dengan apa yang kita capai dalam hidup kita saat ini. Jadi itu adalah sikap negatif terhadap diri kita sendiri. Kemudian yang paling parah itu apa, saudara? Kita memperkatakan hal-hal yang negatif terhadap diri kita sendiri. Aku nggak pandai, aku nggak pintar, aku nggak berbakat, ya, aku nggak bisa apa-apa, dan hal-hal yang negatif lainnya yang kita ucapkan kepada diri kita sendiri. Kita memperkatakan hal-hal yang negatif terhadap diri kita sendiri. Dan kemudian kita juga pesimis nih terhadap hidup ini. Kita menyerah pada keadaan, kita tidak menjadi orang-orang yang maju dalam hidup ini. Kita takut gagal. Kita tidak percaya pada kemampuan diri kita. Kita tidak percaya pada diri kita sendiri. Dan kita senantiasa berasumsi negatif terhadap apa? Diri kita sendiri. Nah, dan ini surprise terusnya buat kita. Sikap negatif ini, saudara,
akan hambat tumbuh kembangnya rohani kita. Jadi kalau kita bersikap negatif terhadap diri kita sendiri, kita senantiasa memperkatakan sesuatu yang negatif terhadap diri kita sendiri, maka sikap negatif tersebut akan apa? Hambat tumbuh kembangnya rohani kita. Bahkan hancurkan potensi yang kita punya. Kita punya ratusan, kita punya puluhan potensi yang Tuhan kasih buat kita. Namun semua hancur, semua enggak keluar dari dalam diri kita. Kenapa? Ini sikap negatif yang kita punya, menghancurkan semua potensi yang kita punya, menghambat pertumbuhan rohani kita, dan gagalkan kita untuk apa? Genapi rencana Tuhan yang indah di dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi ternyata sikap negatif mempunyai dampak yang sangat buruk dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, hari ini kita belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa bersikap positif terhadap diri kita sendiri. Jangan bersikap yang negatif, tapi bersikaplah yang positif terhadap diri kita sendiri. Nah, pertanyaannya buat kita, gimana caranya nih bersikap positif terhadap diri kita sendiri? Gimana caranya kita bersikap positif terhadap diri kita sendiri? Ini poin pertama kita hari ini. Yang pertama adalah berhentilah mendengarkan suara-suara yang menghakimi kita. Jadi yang pertama adalah berhenti dengerin suara-suara yang menghakimi kita. Berhenti mendengarkan suara-suara yang menuduh kita, yang menghakimi kita, yang menyatakan kita bersalah, yang menuduh kita dan menghakimi kita habis-habisan. Berhenti dengarkan suara-suara yang menghakimi kita. Saya mengajak kita untuk membuka sebuah ayat dalam Perjanjian Lama, dalam kitab Amsal pasal 17 ayat yang keempat. Amsal 17 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Saya akan membacakan Amsal 17 ayat yang keempat. Orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat, seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Di penulis kitab Amsal pengen memberitahu sama kita, ya, jangan dengerin, ya, jangan perhatikan perkataan yang jahat, perkataan yang mencelakakan. Jadi jangan memberikan telinga pendengaran kita kepada sesuatu yang mengarah kepada kejahatan, suatu perkataan kejahatan yang mencelakakan dan mengutuki kehidupan kita. Jangan beri telinga kita kepada sesuatu yang negatif. Jadi penulis Amsal pasal 17 ayat yang keempat pengen memberitahu kita satu hal. Jangan beri telinga kita kepada sesuatu yang negatif. Nah, kasih Tuhan, ini yang harus kita pahami dalam kehidupan kita. Kita harus berhenti mendengarkan suara-suara yang menghakimi kita, suara-suara yang negatif yang menghakimi kita, yang menuduh kita. Ya. Seberapa banyak di antara kita hari-hari ini yang hidup di bawah penghakiman, kita terus mendengarkan suara-suara yang salah, kita terus mendengarkan suara-suara yang sumbang, dan kita terus pikirkan siang malam, dan kita nggak bisa tidur gara-gara apa? Suara-suara yang sumbang, suara-suara yang negatif menghakimi, menuduh kita. Alkitab menyebut musuh kita itu sebagai apa? Pendakwa. Iblis, ya, sebagai pendakwa yang ngapain kerjaannya? Seneng, ya, menuduh kita, menyatakan kita bersalah. Iblis paling seneng, pendakwa paling seneng ngapain? Seneng melihat kita hidup dengan rasa bersalah. Paling seneng kita hidup dengan apa? Rasa terhukum, dengan rasa bersalah terus-menerus, ya. Jadi pendakwa atau iblis tersebut terus-menerus mendatangkan tuduhan kepada kita. Tuduhan-tuduhan terhadap kita yang mengingatkan kita tentang apa? Tentang semua kesalahan kita di masa lalu, tentang dosa-dosa kita di masa lalu diingatkan kembali oleh siapa? Pendakwa. Dia terus senantiasa suarakan dalam diri kita supaya kita mengingat dosa-dosa kita, sehingga diri kita merasa bersalah, merasa terhukum, dan kita akan menjadi pribadi yang tidak puas dengan diri kita sendiri. Sehingga kita akan terus menjadi pribadi yang apa? Yang merasa terhakimi, yang merasa bersalah, yang merasa tidak terampuni dalam hidup ini. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, jangan izinkan suara-suara yang menghakimi tersebut dimainkan berulang kali di dalam pikiran kita. Seringkali kalimat-kalimat yang menghakimi, tuduhan-tuduhan gara-gara kesalahan kita, ya, dosa-dosa kita di masa lalu, bahkan hal-hal yang pernah kita lakukan yang berdosa di hadapan Tuhan terus diingatkan oleh para pendakwa, terus diingatkan oleh iblis, terus disuarakan oleh iblis di dalam pikiran kita. Untuk ngapain? Supaya kita menjadi pribadi yang gagal,
supaya kita menjadi pribadi yang lemah, supaya kita menjadi pribadi yang tidak bisa menerima diri kita apa adanya. Jadi tuduhan-tuduhan negatif itu bisa berbagai macam bentuk. Saya kasih contoh nih, saudara. Misalkan nih, Tuhan tidak memberkatimu. Kenapa? Karena kamu punya masa lalu yang buruk. Kamu pernah melakukan dosa yang begitu menjijikkan. Kamu tidak akan terampuni. Ini merupakan suara-suara yang menghakimi kita, suara-suara yang menuduh kita. Kemudian kamu akan menuai keburukan dari apa yang pernah kamu taburkan sebelumnya. Jadi ini menghantui kita. Apalagi kalimat-kalimat yang sering dikhotbahkan, apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Padahal dulu kita pernah menaburkan banyak kejahatan, itu yang menghantui kita. Kita dihantui dengan kalimat-kalimat itu, keburukan, kita akan menuai keburukan di dalam kehidupan kita. Kamu pribadi yang gagal, kamu tidak mempunyai masa depan yang baik, kamu gak berbakat dan sebagainya. Jadi kata-kata yang menuduh kita, kata-kata yang menghakimi kita harus apa? Singkirkan. Kita harus berhenti untuk mendengarkannya. Jangan izinkan suara tersebut menghakimi dan menuduh kita. Jadi mungkin sudah kasih Tuhan, suara-suara yang menghakimi tersebut menekan kita hari ini, membuat kita putus asa, merasa bersalah dan terhukum. Maka apa yang harus kita lakukan? Jika hari ini kita mendengar suara-suara yang menghakimi diri kita, yang menghantui diri kita, yang menuduh diri kita bersalah, terhukum, dan kita terhakimi, maka apa yang harus kita lakukan? Ini yang harus kita lakukan. Segeralah datang kepada Tuhan dan memohon pengampunannya. Bertobat, datang sama Tuhan dan memohon pengampunannya. Tuhan kita Yesus Kristus itu bukan Tuhan yang marah dan menghakimi kita. Dia tidak melihat kesalahan kita. Dia sedang tidak melihat kesalahan yang kita perbuat, tapi dia sedang melihat apa yang benar yang kita telah lakukan dalam hidup ini. Jadi ketika kita merasa tertuduh, ketika kita merasa terhakimi, apa yang kita lakukan? Datang sama Tuhan, mohon pengampunannya, hidup dalam pertobatan. Tuhan yang kita sembah, yang kita muliakan, yang kita imani dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang mengampuni, Tuhan yang berkemurahan. Tuhan Yesus sedang tidak melihat kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Beberapa hari yang lalu, bulan yang lalu, tahun yang lalu, bahkan beberapa tahun yang lalu, kesalahan-kesalahan yang kita buat, Tuhan gak melihat itu. Tapi yang Tuhan lihat dari diri kita adalah apa? Sesuatu yang benar yang kita lakukan, itu yang sedang Tuhan lihat di dalam diri kita. Jadi Bapak Ibu sekasih Tuhan, berhentilah mendengarkan suara-suara yang menuduh, menghakimi. Sebab jika kita menjalani hidup dengan rasa terhukum, saudara, itu berarti kita sedang tidak menerima kemurahan Tuhan. Makanya jangan jalani hidup ini dengan rasa tertuduh, terhakimi. Karena kalau kita menjalani hidup ini dengan rasa terhukum dan terhakimi, kita sedang tidak menerima kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ingat baik-baik, saudara, Tuhan Yesus, pengorbanannya di atas kayu salib menjadikan saudara dan saya menjadi pribadi yang apa? Yang layak di hadapannya. Kita ini bukan seekor cacing yang lemah di dalam tanah. Jadi kita bukan seekor cacing yang lemah di dalam tanah. Kita adalah anak-anak dari Tuhan yang Maha Tinggi. Kita adalah anak-anak Allah, firman Tuhan katakan. Jadi saudara dan saya begitu berharga di matanya Tuhan. Jadi berhentilah bersikap negatif terhadap diri kita sendiri. Berhentilah menerima tuduhan-tuduhan dan mulailah menerima kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-8 itu ngomong seperti ini. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi sebetulnya Yesus Kristus sudah mati untuk kita. Kapan? Ketika kita dalam keadaan berdosa. Jadi Yesus mati buat kita. Itu bukan dalam keadaan kita baik, bukan dalam keadaan kita benar, tapi dalam keadaan kita berdosa. Namun ingat baik-baik saudara, Dia Tuhan yang menerima kita adanya. Dia nggak sedang menuduh kita, Dia nggak sedang menghakimi kita, tapi Dia mau supaya kita yang terhakimi, yang tertuduh oleh suara-suara, oleh kesalahan-kesalahan yang pernah kita perbuat di masa lalu, supaya kita datang kepada Dia. Dia Maha Pemurah, Dia Maha Pengampun, Dia akan memulihkan kehidupan kita. Sudah lihat kisah Daud? Tuhan Tuhan saja terima Daud yang pernah jatuh dalam perzinahan dan pembunuhan.
Tuhan saja pernah menerima Petrus yang pernah menyangkalnya. Bahkan Tuhan menerima Thomas yang pernah meragukannya. Bahkan Tuhan hari ini menerima saudara dan saya, sekalipun banyak sekali cacat celah yang kita punya. Dia mengasihi kita apa adanya, bahkan rela mati untuk apa? Menyelamatkan kita yang berdosa ini, yang penuh dengan kesalahan ini. Jadi jangan hidup di bawah tumpukan penghakiman. Berhentilah tinggal di masa lalu kita, saudara, dan berhentilah mendengarkan suara-suara yang menghakimi kita, suara-suara yang menuduh kita, dan mulailah menikmati kemurahan Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Karena Tuhan Yesus sangat senang dengan hidup kita. Yesus senang kepada saudara dan saya. Dia sedang tidak menuduh kita, dia sedang tidak menghakimi kita, tetapi dia punya satu rencana yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Dan saudara tahu ini kebenarannya. Saat kita berhenti mendengarkan suara-suara yang menuduh kita, yang menghakimi kita, sesungguhnya kita sedang apa? Sedang menghilangkan kuasa si pendakwa, sedang menghilangkan kuasa si iblis yang akan menghancurkan kita. Dan kita akan mengalami suatu kebebasan baru, dan kita akan berkemenangan di dalam Kristus. Jadi berhentilah mendengarkan suara-suara yang menghakimi kita. Berhentilah mendengarkan suara-suara yang menuduh kita dan menyatakan kita bersalah. Jadi ini poin pertamanya. Gimana caranya kita bersikap positif terhadap diri kita sendiri. Yang kedua, saudara. Yang kedua, gimana caranya nih bersikap positif terhadap diri kita sendiri? Yang kedua, belajarlah untuk menyukai diri kita sendiri. Jadi belajarlah untuk menyukai diri Anda sendiri hari ini. Kita harus belajar untuk menyukai, kita harus belajar untuk menyintai, menyayangi, mengasihi, menerima diri kita apa adanya hari ini. Kenapa demikian? Ini ayatnya. Kejadian 1 ayat 27. Ya, kita Kejadian dalam Perjanjian Lama ayat 1 pasal 1 ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Di sini kita dapat jawaban. Kenapa kita harus belajar untuk menyukai diri kita sendiri? Kenapa kita harus mencintai, mengasihi, menerima diri kita sendiri? Kenapa? Ini jawabannya. Karena Allah menciptakan kita menurut gambarnya. Jadi kita adalah gambar Allah yang utuh. Kita adalah gambar Allah yang sempurna. Jadi kenapa kita harus menyukai diri kita sendiri? Kita harus menerima diri kita sendiri. Kita harus mencintai diri kita sendiri. Karena Anda dan saya adalah gambar Allah yang utuh. Anda dan saya adalah gambar Allah yang sempurna. Anda dan saya adalah karya Tuhan yang sempurna dalam hidup ini. Jadi kita harus belajar untuk apa? Menyukai diri kita sendiri. Hari-hari ini saudara, banyak orang yang bermasalah dalam hal apa? Mengasihi diri sendiri. Banyak orang tidak dapat mengasihi dirinya sendiri, tidak dapat menerima dirinya sendiri. Kenapa? Kenapa demikian? Kenapa banyak orang bermasalah dalam hal mengasihi diri sendiri? Banyak orang gak bisa terima dirinya sendiri. Kenapa? Gambar diri yang buruk membuat mereka tidak bisa menerima dan mengasihi diri mereka sendiri. Jadi kalau gambar diri kita buruk, gambar diri kita rusak, maka kita akan menjadi pribadi yang gak bisa terima diri kita sendiri. Kita tidak akan bisa menjadi pribadi yang mengasihi diri kita sendiri, yang menyukai diri kita sendiri. Jadi bahkan mungkin hari ini saudara, kita sedang menjadi musuh-musuh dari diri kita sendiri. Berapa sering di antara kita yang sering kirim pesan negatif terhadap diri kita sendiri? Kita mungkin pernah ngomong sama diri kita, aku nggak menarik, bentuk tubuhku nggak menarik, aku bukan orang yang menarik, aku kelebihan berat badan, aku gagal diet. Orang sering ngejek aku dengan sebutan kulkas 2 pintu. Jadi karena badanku gemuk, kemudian orang sering ngejek aku, kamu tuh seperti kulkas 2 pintu, kenapa badanmu gemuk? Jadi orang sering ngejek kita. Ya, jadi kalau kita ngomong sama diri kita, aku nggak menarik, aku gemuk, aku kelebihan berat badan, dan orang sering ngejek aku. Kalau kita ngomong kepada diri kita seperti itu, berarti kita sedang menyampaikan pesan negatif sama kita. Ya.
Kita ngomong sama diri kita, aku nggak menarik. Padahal kita ini siapa? Kita ini gambarnya Allah. Kita ini karyanya Tuhan. Kok bisa-bisanya kita ngomong sama diri kita nggak menarik? Bagi yang kurus nih, aku kurus, aku terlalu kurus. Bahkan orang sering ngejek aku sebagai tiang listrik yang berjalan. Jadi sudah kasih Tuhan, karena saking kurusnya kita sering jadi bahan ejekan orang, bahan pembicaraan orang, jadi bahan omongan orang gara-gara apa? Kita kurus. Dan kemudian kita coba sampaikan pesan negatif itu sama diri kita, aku kurus dan aku nggak menarik. Ini pesan negatif buat diri kita. Kemudian berapa sering nih di antara kita yang suka sering kasih pesan negatif sama diri kita, aku miskin, aku nggak berbakat, aku bodoh, aku pengecut, aku nggak bisa apa-apa. Itu pesan negatif buat diri kita sendiri. Dan sudah tahu ini kebenarannya. Saat kita mengkritik diri kita, saat kita menjelek-jelekkan diri kita, saat kita menyampaikan pesan negatif kepada diri kita sendiri, sesungguhnya kita sedang mengkritik karyanya Allah. Padahal kita sedang menjelek-jelekkan diri kita sendiri, sesungguhnya kita sedang menjelek-jelekkan karya Tuhan, yaitu diri kita. Anda dan saya adalah karyanya Tuhan. Kita dibentuk dan segambar serupa dengan Allah. Kalau kita mengkritik diri kita, kalau kita menjelek-jelekkan diri kita, kalau kita nggak bisa menerima diri kita, itu sama artinya kita mendislike hasil karya Tuhan dalam hidup kita. Kita nggak menyukai karya Tuhan. Jadi kalau kita ngomong menyampaikan masalah negatif sama diri kita, itu sama artinya kita mendislike hasil karya Tuhan. Kita nggak menyukai hasil karya Tuhan. Saudara dan saya adalah hasil karya Tuhan yang sempurna. Jadi kita harus belajar menyukai diri kita. Max Lucado, sudah mungkin pernah dengar Max Lucado, ya. Dalam bukunya Just Like Jesus, dia pernah ngomong demikian. Tuhan itu menerima kita apa adanya, tetapi tidak membiarkan kita seadanya. Sudah tahu, Tuhan Yesus itu menerima kita apa adanya. Namun Yesus Kristus nggak mau biarin kita seadanya. Jadi Tuhan mau bentuk kita sesuai dengan apa? Rencananya. Jadi bejana yang indah di mata Tuhan, menjadi gambar Allah yang indah yang mempermuliakan akan nama Tuhan. Ini kemauan Tuhan. Jadi Max Lucado mau ngomong sama kita, Tuhan itu menerima kita apa adanya, tetapi tidak membiarkan kita seadanya. Artinya dia akan bentuk kita jadi bejana yang menyenangkan hatinya, bejana yang mempermuliakan nama Tuhan itu sendiri, bejana yang indah di hadapannya, gambar Allah yang indah di mata Tuhan itu sendiri. Jadi Bapak Ibu sekasih Tuhan, belajarlah untuk apa? Menerima diri kita sendiri, belajar untuk menyukai diri kita sendiri, belajar untuk mencintai diri kita sendiri. Saudara dan saya adalah gambar Allah yang sempurna. Saya kasih surprise truth-nya nih buat kita. Memang dulu kita adalah orang-orang berdosa yang paling malang, saudara. Tetapi saat kita datang kepada Kristus, Ia membersihkan dosa-dosa kita, Dia mengampuni dosa-dosa kita, dan Yesus Kristus menjadikan kita apa? Ciptaan baru. Dan sekarang kita tidak lagi menjadi orang berdosa yang malang. Dan ini surprise terusnya buat kita. Anda dan saya adalah putra dan putri dari Allah yang maha tinggi. Ini kebenarannya buat kita. Ini kebenaran yang harus kita pegang. Anda dan saya adalah anak-anak Allah. Anda dan saya adalah putra-putri dari Allah yang maha tinggi. Jadi betapa berharganya saudara dan saya di mata Tuhan. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk nggak menyukai diri kita sendiri. Sebab jika Tuhan saja berkenan atas kita, mengapa kita nggak mulai nih berkenan atas diri kita sendiri? Kenapa kita nggak bisa menerima diri kita sendiri? Kenapa kita nggak menyukai diri kita sendiri? Kenapa kita nggak menyukai keberadaan kita? Jika Tuhan saja berkenan atas kita, ini kebenarannya buat kita. Anda dan saya adalah putra dan putri dari Allah yang maha tinggi. Kita dikenal oleh Allah yang maha tinggi. Dan kita adalah anak-anak Allah yang berharga di matanya. Seorang psikolog Kristen bernama Lawrence Krauss, dia mengatakan demikian. Kebutuhan pribadi mendasar dari setiap orang adalah apa? Menganggap dirinya sebagai pribadi yang berharga. Jadi
ketika kita menganggap diri kita sebagai pribadi yang berharga, itu kebutuhan mendasar kita. Itu kebutuhan pribadi mendasar kita. Kita harus menganggap diri kita sebagai pribadi yang berharga, pribadi yang menyenangkan, pribadi yang kita sukai, pribadi yang kita terima apa adanya yang kita punya hari ini dari dalam diri kita. Karena Tuhan saja menerima kita kok. Tuhan saja menjadikan kita berharga, masa kita enggak menjadikan diri kita berharga di mata kita sendiri. Jadi ini yang kedua, kita harus belajar untuk menyukai diri kita sendiri. Dan sudah tahu, ketika kita belajar menyukai diri kita sendiri, ini adalah salah satu syarat untuk bisa mengasihi sesama kita. Kita nggak mungkin memberikan kasih kepada sesama dengan kasih yang sejati kalau kita belum bisa mengasihi diri kita sendiri. Kita nggak mungkin bisa mengasihi Tuhan kalau kita nggak bisa mengasihi diri kita sendiri. Kita belum bisa menerima karya Tuhan yang sesungguhnya adalah kita. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan? Bagaimana kita bisa mengasihi sesama? Jadi syarat mengasihi sesama, syarat mengasihi Tuhan adalah apa? Mengasihi diri kita sendiri. Menyukai diri kita sendiri adalah syarat kita mengasihi sesama kita dan juga mengasihi Tuhan itu sendiri. Baik, yang terakhir saudara. Yang ketiga, yang terakhir, gimana caranya bersikap yang positif terhadap diri kita sendiri. Yang terakhir adalah gunakanlah kata-kata kita untuk memberkati hidup kita. Jadi gunakan kata-kata Anda untuk ngapain? Memberkati hidup Anda sendiri. Jadi gunakan kata-kata kita yang kita ucapkan setiap hari untuk memberkati apa? Hidup kita. Kita akan lihat dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-29. Surat Efesus pasal 4 ayat yang ke-29. Saya akan membacakan. Demikian firman Tuhan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi penulis kitab Efesus memberitahu sama kita nih hari ini. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk apa? Membangun. Jadi artinya saudara, gunakan kata-kata yang positif, kata-kata yang membangun, kata-kata yang memberkati. Jadi bukan hanya untuk orang lain, tetapi juga untuk diri kita sendiri. Jadi gunakanlah kata-kata kita untuk memberkati hidup kita. Sudah tahu, kata-kata itu adalah benih yang punya kuasa untuk menciptakan. Kata-kata itu punya kuasa untuk menciptakan sesuatu di dalam diri kita. Dikatakan dalam kitab Yesaya bahwa kita akan makan buah dari kata-kata kita. Kita akan makan buah hasil dari perkataan kita sendiri. Dan namun sayangnya saudara, tidak sedikit orang mengutuk dirinya sendiri. Nggak sedikit orang itu suka mengutuk dirinya sendiri. Suka mengutuk apa? Masa depannya sendiri. Banyak orang mengucapkan kekalahan, banyak orang mengucapkan kegagalan, banyak orang mengucapkan kekurangan, bahkan keadaan-keadaan yang biasa-biasa saja di dalam hidup ini. Banyak orang mengutuk dirinya sendiri. Dan kita sebagai anak-anak Allah, dari Allah yang Maha Tinggi, sebagai pengikutnya Yesus Kristus, mulailah membuat pernyataan-pernyataan yang positif tentang diri kita. Jadi gunakan kata-kata yang positif untuk memberkati hidup kita, untuk memberkati kehidupan kita. Sebab ketika kita membuat pernyataan-pernyataan positif atas hidup kita, itu sama artinya kita sedang apa? Menubuatkan masa depan kita. Jadi kata-kata yang keluar dari mulut kita yang baik tentang diri kita, itu sama artinya kita sedang menubuatkan masa depan kita. Jadi kita sendiri yang membuatkannya. Kita yang memperkatakannya setiap hari dalam kehidupan kita. Jadi misalkan nih contohnya, sebelum kita berangkat kerja atau sebelum kita melakukan aktivitas sehari-hari, luangkan waktu untuk ngapain? Mengucapkan berkat atas kehidupan kita, mengucapkan hal-hal yang baik atas kehidupan kita setiap hari. Nyatakanlah kesehatan, sukacita, hubungan yang utuh. Terus perkatakan dalam kehidupan kita, nyatakan itu, nyatakan kesehatan. Aku sehat, aku kuat, aku mengalami sukacita hari ini.
Aku punya hubungan yang utuh dalam keluargaku. Keluargaku akan menjadi keluarga yang utuh, yang harmonis, yang diberkati oleh Tuhan. Itu harus kita perkatakan setiap hari dalam hidup kita. Dan ini juga harus kita perkatakan sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Aku diurapi Tuhan. Aku dipakai oleh Tuhan. Aku diperlengkapi oleh Tuhan. Dan aku telah dipilih. Aku telah dipisahkan dan aku sepenuhnya milik Yesus Kristus. Ini contoh hal yang baik. Ini contoh tentang perkataan yang baik yang bisa kita ucapkan dalam kehidupan kita setiap hari. Setiap hari, setiap pagi kita ucapkan, setiap hari kita ucapkan dalam kehidupan kita. Kita menjadi pribadi yang senantiasa berpikiran positif, bersikap positif, dan kita senantiasa menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Perkatakan sesuatu yang berkenan, yang mempermuliakan Tuhan terhadap diri kita sendiri. Dan mungkin hari ini ada yang bergumul dengan kekhawatiran. Jadi mulailah menyatakan, aku mempunyai damai sejahtera, pikiranku tenang. Nyatakan itu dengan iman kita. Gunakan kata-kata kita untuk mengubah keadaan kita yang sedang merasa khawatir, yang sedang merasa cemas hari-hari ini. Perkatakan dengan perkataan iman. Mulailah menyatakan, aku mempunyai damai sejahtera di dalam hati dan pikiranku. Dan pikiranku tenang hari ini. Nyatakan itu dengan iman dan gunakan kata-kata kita untuk mengubah keadaan kita yang sedang penuh dengan kekhawatiran, yang sedang penuh dengan kecemasan hari-hari ini. Yang hari ini bergumul dengan sakit penyakit, mulai perkatakan, aku sehat, aku disembuhkan, aku sehat, aku pasti sehat, aku pasti sembuh. Perkatakan dan nyatakan dengan iman kita. Dan gunakan kata-kata tersebut untuk apa? Mengubah keadaan kita yang sedang sakit. Dan kita akan mengalami kesembuhan dari apa yang kita doakan lewat kata-kata kita kepada Tuhan. Bahkan kepada diri kita sendiri. Karena perkataan akan menciptakan sesuatu kepada kita, saudara. Menciptakan sesuatu yang baik terhadap diri kita sendiri. Bagi kita yang sedang kecanduan nih, nggak tahu kecanduan apapun hal yang negatif yang membuat kita berdosa di hadapan Tuhan. Kecanduan hal-hal yang menjauhkan kita dari Tuhan. Mulai perkatakan sama diri kita, aku bisa berhenti dari kecanduanku. Aku sanggup berhenti dari kecanduanku. Nyatakan itu dengan iman kita. Dan gunakan kata-kata tersebut untuk mengubah keadaan kita yang sedang kecanduan. Karena kecanduan kita bikin kita berdosa. Kecanduan kita bikin kita jauh dari Tuhan. Perkatakan, aku bisa berhenti dari kecanduanku. Aku sanggup berhenti dari kecanduanku. Dan mungkin ada di antara kita hari ini yang sedang bergumul dengan dosa-dosa istimewa yang kita punya. Orang lain gak tahu tentang dosa-dosa istimewa yang kita punya. Ini harus kita perkatakan dalam kehidupan kita. Aku sanggup berhenti. Aku sanggup berhenti dari dosa-dosa istimewaku. Aku mau berhenti dari dosa-dosa istimewaku. Aku bisa berhenti dari dosa-dosa istimewaku. Perkatakan itu dengan iman kita. Nyatakan itu, saudara kasih Tuhan. Gunakan kata-kata kita untuk mengubah keadaan kita yang sedang bergumul dengan dosa-dosa istimewa yang kita punya hari ini. Dan mungkin hari ini kita punya puluhan, bahkan mungkin ratusan kebiasaan buruk. Jangan biarkan kata-kata negatif keluar dari mulut kita dan menghukum kita sendiri. Gunakan kata-kata yang memberkati hidup kita. Memang kita manusia yang penuh dengan kekurangan, dengan kelemahan. Kita punya ratusan, mungkin juga puluhan kebiasaan buruk. Namun jangan biarkan diri kita menghakimi diri kita sendiri, menuduh diri kita sendiri, menyatakan kita bersalah. Tapi gunakan kata-kata yang positif yang memberkati hidup kita. Sehingga kebiasaan-kebiasaan buruk kita bisa diubahkan oleh apa? Oleh kata-kata yang baik, yang positif, yang memberkati hidup kita. Kebiasaan kita yang buruk diubahkan. Dan kita menjadi pribadi yang mempermuliakan nama Tuhan lewat kehidupan kita. Jadi mulai perkatakan nih, aku dikenal Tuhan, misalkan nih, aku diterima Tuhan, aku adalah kebenaran Tuhan, aku kreatif, aku berbakat, aku mampu, dan aku diurapi, aku lebih dari pemenang, aku sepenuhnya miliknya Yesus Kristus. Dan terus kirim pesan yang baik buat diri kita. Terus kirim pesan yang baik kepada diri kita sendiri dalam kehidupan kita sendiri.
Karena perkataan kita akan menciptakan sesuatu yang baik di dalam diri kita. Perkataan yang positif akan menciptakan sesuatu yang baik di dalam diri kita. Terus gunakan kata-kata kita untuk memberkati kehidupan kita. Jadi ini saudara, mulailah membuat pernyataan-pernyataan positif atas hidup kita. Sebab ketika kita membuat pernyataan-pernyataan positif atas hidup kita, itu sama artinya kita sedang apa? Menubuatkan masa depan kita. Jadi mulai nubuatkan tuh masa depan kita dengan apa? Perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang positif dan bukan yang negatif. Jadi mari kita bersepakat dengan pencipta kita yang memandang kita begitu berharga, pencipta kita yang menjadikan kita begitu sempurna hari ini. Bersepakatlah dengan dia, bersepakatlah dengan Tuhan, dan belajarlah untuk apa? Mengucapkan kata-kata iman dan kemenangan atas hidup kita. Dan itu akan menjadikan kita pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Oke, Bapak Ibu sekalian Tuhan, ini tantangan kita untuk minggu ini. Ini tantangan kita. Bangun setiap pagi dan katakan kepada diri kita sendiri, aku diberkati, aku diperlengkapi, aku diperbaharui hari ini. Hari ini aku akan membuat keputusan-keputusan yang baik, dan aku bertekad untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dan aku hidup dalam kasih karunia Tuhan. Dan Tuhan berkenan atas hidupku. Ini tantangan untuk minggu ini buat kita semua yang dengarkan khotbah online pada kesempatan hari ini. Bangun itu setiap hari dalam kehidupan kita. Mulai perkatakan hal yang baik. Mulai perkatakan hal yang positif yang memberkati hidup kita. Setiap hari. Setiap hari kita lakukan di dalam kehidupan kita. Jadi bersikap positiflah terhadap diri kita sendiri. Caranya gimana? Berhenti dengerin suara-suara yang menuduh dan menghakimi kita. Jadi berhenti itu. Jangan berikan telinga kita kepada suara-suara yang menuduh dan menghakimi kita. Yang kedua, belajarlah menyukai diri kita sendiri, mencintai, menyukai, mengasihi, menerima diri kita sendiri. Dan yang terakhir, gunakan kata-kata kita untuk memberkati hidup kita. Be positive about yourself. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah berkenan atas kami. Terima kasih karena Engkau menyukai kami. Kami tahu Tuhan bahwa kami adalah milik-Mu. Bila kami senantiasa tersadar bahwa kami adalah gambar Allah yang sempurna, dan tidak ada alasan bagi kami untuk tidak menyukai diri kami sebagai gambar Allah yang utuh. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersikap positif terhadap diri kami sendiri. Dan biarlah kami belajar untuk berhenti mendengarkan suara-suara yang menuduh dan menghakimi kami. Dan kami belajar untuk menyukai, menerima diri kami sendiri, dan senantiasa memperkatakan hal yang positif dalam kehidupan kami. Terus meteraikan firman-Mu, dan kami belajar melakukannya dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Dan ada pengumuman untuk kita jemaat Tuhan, yaitu untuk minggu depan kita akan ibadah secara tatap muka di gereja seperti biasa. Ini ibadah minggu terakhir secara online, tapi minggu depan kita udah memulai ibadah seperti biasa. Baik Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita, mari kita menutup ibadah kita pada hari ini. Mari kita angkat satu pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji
kami yang di surga, Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami mengucap syukur oleh karena kemurahan Tuhan. Ibadah online hari ini boleh berjalan dengan baik dalam berkat Tuhan dari awal sampai akhirnya, dalam kemurahan-Mu, dalam berkat-Mu. Terima kasih Tuhan yang memberkati sidang jemaat Tuhan GPS Rahmat dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa, dan orang tua. Diberkati dalam usaha pekerjaan mereka, diberkati dalam pendidikan mereka, diberkati dalam pergumulan mereka hari-hari ini. Kami percaya Tuhan, setiap rumah tangga, setiap keluarga boleh menghadirkan Kristus, setiap keluarga, setiap rumah tangga boleh menghadirkan hikmat Tuhan di tengah-tengahnya, sehingga kami percaya keluarga jemaat-Mu di tempat ini menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang mempermuliakan nama Tuhan, keluarga yang senantiasa hidup dalam kasih Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk gembala, pelayan-pelayan jemaat, bahkan semua yang terlibat dalam kepengurusan komisi, bahkan semua yang terlibat dalam pelayanan di gereja ini. Tuhan memberkati para hamba-hamba-Mu dan pakai kami semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan yang ada di muka bumi ini. Terus perlengkapi kami, terus satukan kami, dan kami terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi gereja ini, terlebih untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati gereja kami di tempat ini, terus menjadi gereja yang terus menjadi berkat bagi lingkungan, bagi kota, bagi banyak orang, bahkan nama Tuhan terus dipermuliakan lewat gereja Tuhan di tempat ini. Bahkan kami berdoa untuk ibadah tatap muka di minggu depan, Tuhan diberkati oleh Engkau. Kami percaya ibadah kami yang akan kami lakukan di minggu depan beribadah yang mempermuliakan nama Tuhan, ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus berdoa untuk kota kami, Kepulauan Anambas, terus diberkati kota kami dengan damai sejahtera Tuhan. Terus berikan hikmat bagi pemimpin kami Tuhan, agar boleh bersinergi dengan baik, bekerja sama dengan baik, kebijakan-kebijakan yang dibuat, bahkan apa yang mau dilakukan untuk ke depan untuk kemajuan Anambas senantiasa boleh terrealisasi dengan baik. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Kami percaya bangsa kami dalam kemurahan Tuhan yang hari-hari ini terus berjuang melawan pandemi yang sedang melanda bangsa ini. Kami percaya berikan kekuatan bagi pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah, bersama-sama bersinergi bersama dengan rakyat, bahkan seluruh kami Tuhan rakyat Indonesia ini bersama-sama bersatu untuk memerangi wabah ini, dan kami akan melihat pertolongan Tuhan dinyatakan bagi bangsa kami. Pulihkan bangsa kami dan ampuni bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengakhiri ibadah online pada kesempatan siang hari ini. Biarlah kami senantiasa hidup dalam damai sejahtera-Mu. Kami mengakhiri ibadah online hari ini dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.